Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa meneruskan untuk pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan uh, metode pemikiran epistemologi ya, metode pemikiran epistemologi Islam terapan. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk tadi pada pembahasan part 1 sudah diterangkan tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan. Baik, untuk yang part 2 ini kita melanjutkan pembahasan tentang metode ya, metode namanya epistemologi. Tadi yang kedua adalah melibatkan tentang metode atau model atau corak, katakanlah corak pemikiran tentang corak pemikiran epistemologi. Ya, yang pertama itu ada beberapa ini. Yang pertama adalah Bayani. Bayani adalah model pemikiran khas Arab yang menekankan pada otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal keabsahan yang digali lewat inferensi. Secara langsung, Bayani adalah memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Ya, kalau kita katakanlah kalau kita jelaskan seperti ini. Jadi ada model-model pemikiran, dan model pemikiran metode pemikiran epistemologi untuk Islam itu adalah diantaranya tentang kajian Bayani. Modelnya atau coraknya itu adalah Bayani. Jadi Bayani itu adalah yang berkaitan dengan teks, begitu. Itu gampangnya yang kita tangkap. Lah, Bayani itu ada disebut langsung dan ada disebut tidak langsung. Kalau disebut langsung berarti memahami teks secara pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan. Jadi apa yang tertera di dalam teks, apa yang tertera di dalam Al-Quran, lafadznya berbunyi apa, di dalam hadis itu bunyinya apa hadis itu, atau di dalam karya ulama, kitab-kitab itu bunyinya apa, itu langsung kita pahami, langsung kita aplikasikan. Itu namanya adalah model Bayani yang langsung. Karena nanti ada model Bayani yang tidak langsung. Nah, itu gambarannya seperti itu. Kita memahami tentang teks tertentu, apakah itu Quran, apakah itu hadis, ataukah itu karya ulama, ataukah itu Ihya Ulumuddin, ataukah itu model buku. Ya, teks atau tulisan yang kita baca, kemudian kita tangkap, kita pahami, kemudian kita aplikasikan tanpa perlu banyak pertimbangan. Nah, itu namanya adalah Bayani yang model langsung. Namun secara tidak langsung Bayani berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah, sehingga perlu tafsir dan penalaran. Nah, kalau membaca Al-Quran ayat-ayatnya itu ayat yang madaniyah, yang awal-awal, itu relatif lebih mudah. Sementara kalau membaca ayat Al-Quran, misalnya juz amma saja, juz amma itu kan biasanya kita mengaji itu dari kecil, tetapi ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek, relatif termasuk dari ayat-ayat makiyah. Ayat-ayat makiyah, ayat-ayat yang dulu itu seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu malah justru ayatnya sulit-sulit. Kayak juz amma itu sulit-sulit ya, ayatnya pendek-pendek tapi pemahamannya sulit. Nah, model ini adalah kita perlu yang namanya namanya penalaran, dan perlu yang namanya tafsir. Karena ayatnya itu ayat-ayat yang sulit kita tangkap. Bahasa Arabnya, vocabnya, itu vocab yang sulit sekali. Wasyamsi watuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Nah, itu kalau orang-orang yang tidak biasa itu mengartikan juz amma yang dasar-dasar pun itu masih sulit. Nah, ini adalah Bayani yang memahami yang perlu untuk kajian lebih lanjut. Untuk kajian lebih lanjut perlu penalaran dan perlu tafsir agar menangkap dari maksud yang tertera di dalam teks Al-Quran itu. Nah, yang kedua adalah model pemikirannya adalah model pemikiran yang burhani.
yakni epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah dari akal. Yang pertama, bayani itu adalah teks. Pokoknya apa yang dibicarakan tentang teks itu kita pahami seperti itu, lantas kita amalkan seperti itu. Kalau kadang-kadang memang perlu penalaran yang lebih lanjut tadi, karena dikatakan sebagai bayani yang di situ adalah secara tidak langsung. Untuk yang burhani itu adalah mengandalkan kepada analisis rasio, itu adalah burhani. Nah, ini epistemologi memang yang sumbernya adalah dari rasio atau dari akal. Jadi akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan. Bahkan dalam bidang agama sekalipun akal mampu untuk mengetahuinya. Seperti masalah baik dan buruk, tahsin atau taubih. Ya. Ini akal itu sangat berperan sekali. Dimana kalau orang itu seringkali mengolah akal, maka dia akan semakin menemukan pengalaman yang banyak, semakin cermat, semakin teliti dalam mengolah data, dalam memahami persoalan tertentu, dalam membaca teks tertentu, itu akal akan kaya akan pengalaman. Maka penting sekali kita mengolah akal. Nah, ini masuknya adalah pada model pemikiran epistemologi Islam yang bersifat burhani. Akal sangat berperan utama dalam hal ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah model pemikirannya adalah model pemikiran irfani, yakni mengungkapkan pengetahuan yang diperoleh lewat penyingkapan hakikat atau kasyaf setelah melalui riyadhah. Ini banyak sekali misalnya orang-orang yang alim itu punya kelebihan khusus yang diberikan Allah kepada mereka. Ada yang kasyaf ini, ada yang model riyadhah. Riyadhah itu berarti dia itu tirakat lewat puasa atau zikir-zikir dan amalan-amalan tertentu untuk mendekatkan kepada Allah. Setelah itu akan dibukakan basirohnya, akan dibukakan mata batinnya, sehingga mudah untuk menangkap ilmu pengetahuan. Nah, orang-orang yang seperti itu memang yang namanya mendapatkan ilmu laduni, katakanlah, itu hatinya sangat bersih. Dan ini sangat langka sekali. Hanya Allah memilihkan kepada orang-orang tertentu saja yang mendapatkan ilmu hakikat atau kasyaf tadi. Banyak ya ulama-ulama itu, Syekh Yasin Al-Madani, Yai Maimun Zubair, Mbah Ber, dan banyak sekali. Habib Lutfi, itu banyak sekali ulama-ulama kita yang memang beliau itu taraf mendapatkan ilmu pengetahuan lewat kasyaf. Tetapi tidak menutup kemungkinan belajar para ulama itu sampai pegel ya. Belajarnya, ngajinya itu bertahun-tahun, tidak 1 tahun 2 tahun saja. Tapi sampai pegelen, setelah itu mereka memang benar-benar ilmu syariatnya dan ilmu hakikatnya itu bisa menyatu. Meski pengetahuan irfani bersifat subjektif, namun semua orang dapat merasakan kebenarannya. Ya, ini karena irfani itu kadang-kadang irfani itu beda ya. Yang beda sendiri itu irfani. Bayani itu berarti bisa disaksikan oleh orang banyak. Lafadznya seperti ini berarti pemahamannya itu kira-kira ya seperti ini, tidak beda jauh. Nanti bayani itu adalah bisa juga dipertimbangkan untuk kalangan intelektual, kalangan alim ulama, serta kalangan akademisi itu bisa menyaksikan dari pola pikir dari bayani. Sementara kalau irfani ini hanya orang-orang tertentu saja. Dan kadang-kadang nanti di belakang insya Allah saya tampilkan untuk penafsiran irfani, kadang-kadang nyeleneh irfani ini penafsirannya. Sehingga itu dikatakan sifatnya adalah subjektif. Hanya orang-orang itu saja yang mungkin secara spiritual mengalami hal itu. Tidak semua orang. Meskipun ini nanti bisa juga dikatakan di sini dapat merasakan kebenarannya.
ada tafsir tentang ayat ini, kemudian dia menceritakan pengalaman spiritualnya sehingga menafsirkan seperti itu, tetapi ini bisa dinikmati juga untuk yang lain. Nah, tapi itu adalah subjektif, ya, subjektif. Belum tentu satu orang dengan orang yang lain itu pengalamannya sama, tidak. Antara satu dan yang lainnya bisa beda, sehingga dikatakan sebagai pengetahuan yang sifatnya adalah subjektif, subjektivitas, tidak pada semua orang. Artinya setiap orang itu dapat melakukan dengan tingkatan dan kadarnya sendiri-sendiri. Ya, memang kalau tingkatan ilmu pengetahuannya itu sampai segitu, tingkatan makomnya itu baru makom, misalnya makom 1, makom 2, makom sampai kayak bintang itu bintang 6. Nah ini kalau makom 1 itu belum tentu sama dengan makom nomor 2. Begitu, ada makom-makomnya. Nah, ini namanya subjektif itu seperti itu ya. Antara pengalaman satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Maka validitas kebenarannya bersifat intersubjektif dan peran akal bersifat partisipatif. Nah, dikatakan intersubjektif masing-masing orang karena punya pengalaman tersendiri, sehingga punya tafsir yang sendiri-sendiri juga. Kalau misalnya ini tentang ngomong tafsir, tentang misalnya saja yang kita tahu misalnya adalah tentang takwil mimpi, ya, ada mimpi A misalnya, itu ditakwilkan oleh orang ini kok seperti ini, ditakwilkan orang yang kedua kok seperti itu. Nah itu beda-beda, intersubjektif. Nah, pengalaman spiritual ini ya. Dalam filsafat, Irfani lebih dikenal dengan istilah intuisi. Intuisi seperti halnya tadi yang sudah saya kemukakan, dengan intuisi manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seperti halnya yang sudah saya ungkapkan tadi di part sebelumnya. Oke, ini lanjutan yang terakhir adalah kita membahas tentang objek validitas kebenaran, truth claim, klaim kebenaran. Ya, jangan-jangan apa yang kita tangkap, apa yang kita tahu dan apa yang kita saksikan itu sudah benar atau belum? Itu sudah mendekati kebenaran atau belum? Begitu. Kalau sudah mendekati kebenaran, alhamdulillah. Kalau belum, berarti kita perlu untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Nah, itu masuknya nanti adalah pada ranah-ranah validitas kebenaran. Informasi yang kita tangkap, ilmu pengetahuan yang kita tangkap, apapun yang kita peroleh. Nah, itu perlu yang namanya koreksi lebih lanjut yang nanti pada masuknya adalah pada validitas kebenaran. Ya, misalnya pemahaman tentang hadis ini, apakah sudah sesuai pemahaman kita dengan pemahaman yang lebih mendekati kebenaran atau pemahaman yang lebih benar dari pemahaman kita. Nah, itu nanti masuknya adalah pada validitas kebenaran. Oke. Misalnya yang pertama adalah ini, ada tiga teori tentang validitas kebenaran, dan ini sering kali dipakai dan itu menjadi standarisasi untuk bisa menentukan validitas kebenaran. Ya, ini yang pertama adalah kita kaji tentang koherensi. Koherensi karena teori ini ya mengatakan bahwa proposisi, ya, koherensi itu teori yang mengatakan bahwa proposisi atau pernyataan dikatakan benar apabila ia koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang diandaikan kebenarannya. Nah, ini misalnya koherensi ini adalah yang berhubungan dengan teks, yang berhubungan dengan proposisi atau pernyataan. Kalau kita omongan kita itu intinya sinkron atau tidak sih? Misalnya saya dulu pernah menjadi anggota, misalnya adalah katakanlah reporter atau pewawancara atau surveyor bahasanya. Nah, itu kita sering di lapangan kita bertanya, kita interview.
Kita bertanya tentang sesuatu, misalnya, Bu, dalam seminggu itu Ibu mengkonsumsi beras berapa kilo untuk satu keluarga? Misalnya pertanyaan A dijawab, jawaban itu misalnya adalah pertanyaan itu dijawab dengan 6 kilo mas, 6 kilo. Untuk selanjutnya pada jeda waktu yang selanjutnya diulangi lagi dengan pertanyaan yang sama atau hampir sama. Berapa kilo Bu dalam seminggu Ibu menghabiskan atau mengkonsumsi beras untuk satu keluarga? Dijawab 10 kilo. Nah itu namanya pernyataan yang tidak sinkron. Pertama menjawab 6 kilo, kedua menjawab 10 kilo. Nah itu taruhlah contoh gampang seperti itu. Itu adalah tidak koheren. Tidak koheren berarti tidak sinkron antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Nah ini kalau untuk, misalnya kalau kita mengkaji ilmu tafsir atau mengkaji qaulnya para ulama, misalnya misalnya dalam kitab-kitab tertentu, katakanlah kalau kita mengkaji tentang permasalahan tertentu, nah itu fatwa dari pemikir pertama, fatwa pemikir A misalnya mengatakan qadil hajat itu yang menghadap ke barat itu tidak boleh, artinya haram. Sementara pernyataan keduanya dia mengatakan di halaman yang berbeda bahwa qadil hajat menghadap kiblat itu adalah tidak apa-apa, berarti tidak haram. Nah ini namanya kan tidak sinkron. Makanya nanti perlu untuk pengkajian ulang. Nah, dia di awal kok mengatakan haram, yang kedua kok tidak apa-apa. Ataukah kita yang kurang paham dalam memahami dari pernyataan ulama itu, sehingga perlu yang namanya pengkajian ulang. Misalnya, oh iya ternyata ketemu titik temunya bahwa kalau qadil hajat menghadap kiblat tanpa ada penutup, tanpa ada aurat, ya, tanpa ada penutup baik kain itu ataukah bangunan atau apa, maka tidak diperbolehkan. Bisa saja itu makruhnya adalah makruh tahrim karena menghadap kiblat. Yang kedua itu mengatakan oh ini boleh karena memang bolehnya itu ada penutup, ada bangunan, ada satir, sehingga kalau menghadap manapun termasuk diantaranya adalah menghadap kiblat itu tidak apa-apa. Nah itu berarti kita bisa mencarinya. Nah, berarti kita yang kurang paham tentang apa yang dikatakan oleh ulama ini. Begitu. Tetapi kalau kita sudah mengeceknya secara detail dan kita benar-benar menemukan kalau pernyataan pertama itu mengatakan haram, pernyataan kedua itu mengatakan boleh, nah ini berarti tidak konsisten namanya. Nah, itu. Ataukah ada kemungkinan ketiga, jangan-jangan itu dia sudah pindah qaul qadim menjadi qaul jadid, jangan-jangan seperti itu. Nah kalau tidak ada perpindahan qaul, berarti itu namanya tidak konsisten. Nah ini adalah ilmu pengetahuan validitasnya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai koherensi. Seperti itu gambarannya. Untuk yang kedua adalah korespondensi. Ya, korespondensi ini memandang bahwa sebuah pengetahuan atau tafsir dikatakan benar apabila ia berkorespondensi, cocok, dan sesuai dengan fakta ilmiah yang ada di lapangan. Nah ini yang kedua ini biasanya dalam kajian tafsir, validitas kebenaran yang kedua yang berupa korespondensi ini biasanya nanti ada hubungannya dengan tafsir ilmi. Ya, dengan tafsir ilmu. Misalnya biasanya itu antara Al-Qur'an dan sains. Ya. Al-Qur'an mengatakan seperti ini, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam misalnya. Misalnya ngomong tentang planet. Misalnya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha dan lain-lain yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam, ayat-ayat kauniyah. Itu Al-Qur'an ngomong ini.
Ngomongnya simple Al-Quran ya, firman Allah itu bukanlah sedetail ilmu pengetahuan, karena Al-Quran tidak ilmu pengetahuan. Dulu penemuan pertama mengatakan seperti ini. Jelang beberapa tahun yang kemudian itu ilmu pengetahuan itu berubah. Nah, tafsir ilmi itu adalah orang-orang yang pandai dalam menafsirkan Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu kedokteran, dan macam-macam itu. Nah, itu apakah benar sesuai dengan kenyataan atau tidak, dengan fakta di lapangan atau tidak? Nah, itu nanti ranahnya adalah biasanya pada tafsir ilmiah, tafsir tafsir tentang ilmu saintek begitu. Kadang-kadang malah bingung, ini yang benar Qur'annya atau yang benar ini apa ya, temuan dari para pakar saintek. Dan itu lucu lagi ya, Quran tetap bagaimanapun benar. Kalau temuan-temuan itu kan bisa berkembang ya. Makanya Al-Quran itu termasuk rahasianya adalah tidak begitu detail, maka kita sebagai hamba yang dituruni Al-Quran adalah tujuannya untuk ya ulil albab tadi ya, untuk mengangan-angan, untuk menganalisis, mencocokkan dari apa yang kita temukan itu. Terus kemudian lanjut saja, yang terakhir itu adalah berhubungan dengan model pemikiran yang pragmatis, validitas kebenaran yang berupa pragmatis, yakni sebuah pengetahuan atau penafsiran dikatakan benar apabila secara praktis mampu memberikan solusi bagi problem sosial yang muncul. Nah, ini biasanya tafsir-tafsir seperti ini, pragmatis ini, itu biasanya kayak tafsirnya Mbah Quraish Shihab, adabi ijtimai, sosial kemasyarakatan. Ketika dalam masyarakat tertentu, masyarakat Indonesia misalnya mengalami problem semacam ini, itu solusinya apa? Nah, itu tafsir menyuguhkan solusi. Kalau lagi zamannya koar-koar seperti ini, hoax seperti ini, itu kita yang baik bagaimana? Itu nanti ada pengkajinya ya, ada solusi, ada tawaran solusi dari tafsir, sehingga tafsir ini mampu memberikan pencerahan kepada umat, kepada masyarakat, agar tetap menjadi masyarakat yang adil, masyarakat yang tentram, yang aman, tidak terjadi kisruh. Nah, itu nanti pada pembahasan pragmatisme sesuai memberikan solusi bagi problem sosial yang muncul. Ini adabi ijtimai biasanya ya, tafsir-tafsir yang begitu memberikan solusi-solusi tentang problem-problem umat yang ada. Kalau di Timur Tengah lagi ini, di Indonesia lagi ini, di Amerika lagi ini, kita lagi menghadapi COVID. Nah, itu nanti pada tafsir-tafsir pragmatisme ya, nanti bisa memberikan solusi bagi problem sosial yang muncul di masyarakat. Nah, contoh yang terakhir yang insya Allah adalah sebagai pungkasan dari video ini. Misalnya adalah contoh penafsiran Sufi Isari. Ya, Sufi Isari. Saya mengambil contoh yang benar-benar saya ambilkan dari referensi kitab. Ini misalnya contoh penafsiran Sufi Isari, karena yang lain kira-kira sudah saya gambarkan tadi seperti itu. Ini contoh yang penafsiran Sufi Isari, misalnya tokohnya ya. Sufi Isari itu pertama-tama misalnya adalah diprakarsai oleh Sahel Atustari ya. Sahel bin Abdullah Atustari itu sekitar wafat 283 Hijriah. Ini terkenal banget, ini kayak pencipta awal dari tafsir Sufi Isari. Karena nanti ada tafsir Sufi Isari dan tafsir Sufi Nadori. Nah, ini tafsir-tafsir Sufi Isari yang pertama kali diperkenalkan oleh Sahel Atustari atau Sahel bin Abdullah Atustari. Kemudian disusul oleh Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami yang terkenal dengan Imam As-Sulami ya. Sekitar wafat 412 Hijriah. Kemudian yang ketiga ini disusul oleh Muhyiddin Ibnu Arabi. Lalu berlanjut kepada generasi setelahnya
Ini diantaranya bisa disusul oleh ulama yang kondang, itu adalah pernah mengarang kitab Lataiful Isyarah. Ya, Lataiful Isyarah ini Al-Qusyairiyah, ya, Al-Qusyairi, Imam Al-Qusyairi dengan wafat ya sekitar tahun 374 sampai 465 Hijriah. Nah, ini termasuk ulama kondang yang untuk tafsir sufi isarinya ini justru diapresiasi banyak oleh para ulama karena tidak begitu melenceng dari penafsiran antara makna dohir dan makna batin, itu tidak begitu melenceng, sehingga para ulama juga banyak yang salut untuk tafsirnya Lataiful Isyarah Imam Al-Qusyairi. Nah, ini saya gambarkan, saya cuplik untuk contoh saja dari Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi itu terkenal dengan madzhab wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu menyatunya hamba dengan Allah. Atau dalam kisah Wali Songo itu dipraktekkan oleh Sesiti Jenar, ya, manunggaling kaulo ing wujud kalau di Jawa. Kalau di sana itu yang terkenal diantaranya adalah Ibnu Arabi. Ini terkenal dengan madzhab wahdatul wujud. Nah, ini penafsiran sufi isari yang antara makna dohir, ya, apa yang tertera pada lafadz itu ditafsiri jauh sekali untuk makna batin. Tapi makna batin dia itu termasuk mendapat intuisi atau mendapat ilham, karena makanya itu bersifat subjektif seperti itu. Belum tentu apa yang dialami ini sama dengan yang dialami oleh ulama yang lain. Nah, Ibnu Arabi mengalami seperti itu ketika menafsirkan ayat, ya, surat Al-Muzammil ini 73 ayat 8 misalnya, wadkurisma rabbika watabaddal ilaihi tabdila. Gitu. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Itu kalau terjemahan Al-Qur'annya seperti itu. Wadkurisma rabbika watabaddal ilaihi tabdila. Tetapi oleh Ibnu Arabi itu ditafsirkan beda. Yani wadkurisma rabbika alladzi huwa anta. Maka artinya beda. Artinya ingatlah nama Tuhanmu yang dia adalah kamu sendiri. Nah, ini kan aliran tafsir wahdatul wujudnya Ibnu Arabi, dan ini mungkin kalau untuk orang-orang penganut dari Ibnu Arabi atau wahdatul wujud atau manunggaling kaulo ing Gusti bisa salut, tapi kalau untuk yang lain tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima karena ini bahaya. Ini hanya orang-orang yang sudah menyatu dengan Tuhannya, maka dia ngomong seperti itu. Orang-orang yang awam bisa bahaya. Penganut dari Sesiti Jenar bisa bahaya karena tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Sesiti Jenar. Betulnya dengan Ibnu Arabi, dia dalam keadaan mabuk cinta dengan Tuhannya, maka dia tidak ada batas antara Tuhan dengan dirinya. Nah, kalau itu dipahami secara letterlek saja, secara dohirnya saja bisa bahaya, bisa mengaku Tuhan, bisa menjadi Lia Eden, ya kan? Makanya ini tafsir-tafsir ini kalau untuk dikonsumsi orang awam itu perlu pencernaan. Tafsir sufi isari, namanya ini adalah irfani, dia bersumber dari intuisi, bersumber dari ilham. Ya, memang ilhamnya dia mendapatkan ilhamnya seperti itu karena alirannya adalah aliran wahdatul wujud. Mungkin benar untuk Ibnu Arabi, tapi belum tentu benar untuk yang lain. Atau benar untuk Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi, dan benar untuk orang-orang yang sudah menjadi wali, sudah tahapannya, makomnya, walinya adalah wali yang seperti halnya Ibnu Arabi. Nah, contoh yang kedua adalah nahnu khalaqnakum faula tusaddiqun, ya. Nahnu khalaqnakum faula tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Dalam tafsir ini, ya, dari terjemahan yang sudah saya baca tadi itu sudah jelas kami menciptakan kamu. Tetapi Ibnu Arabi mempunyai tafsiran sendiri, yakni nahnu khalaqnakum bi idharikum biwujudina wa dhuhurina bisuwarikum, dibolak-balik.
Maka tafsirannya seperti ini. Kami telah menciptakan kalian dengan menampakkan kalian dengan wujud kami, ya. Kami telah menciptakan kalian dengan menampakkan kalian dengan wujud kami, dan penampakan kami dalam wujud atau gambar kalian. Nah, itu akhirnya jadi aliran wahdatul wujud. Ya, intinya antara Tuhan dengan hambanya sudah menyatu. Dan ini hanya orang-orang tertentu saja yang mengalami proses seperti ini. Karena mereka ngomong seperti itu, mereka sudah tahapan-tahapan menyatu dengan Tuhannya, tidak ada sagir, tidak ada pembatas, tidak ada penghalang, sehingga apa yang terjadi padanya itu memang adalah seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat awam mengkonsumsi ini sangat berbahaya, ya. Makanya jadi aliran-aliran nyeleneh itu, aliran penganut-penganut yang mengaku sebagai penganutnya Syekh Siti Jenar, yang akhirnya tidak sholat, yang akhirnya tidak puasa. Pokoknya apa yang dilakukan itu intinya adalah sudah terekap dalam hati, itu kan bahaya. Nah, ini contoh tafsir Sufi Isari yang sudah saya kemukakan. Semoga kita mendapat ilham, mendapat gambaran tentang pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Pertemuan terakhir untuk pembelajaran ilmu Islam terapan. Usikum wa nafsi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.